Di cerita sebelumnya, Valide sudah tahu tentang hubungan gelap Ibrahim dan Nigar. Ia terus memikirkan hal itu hingga membuatnya merasa sesak. Saat Valide minum, tiba-tiba Nigar datang menghadapnya, hingga membuat ia tersedak. Ia kemudian menyuruh pelayannya untuk keluar. Valide lalu menatap Nigar, dan tanpa berkata apapun, ia langsung menampar Nigar. Di tempat lain, Mustafa dan Mehmet beserta adik-adiknya bermain pedang yang terbuat dari kayu. Di sisi lain, Hurem juga sangat khawatir akan keselamatan anak-anaknya yang telah dibawa oleh Mustafa tanpa sepengetahuannya. Hurem berteriak-teriak agar menambahkan kecepatan kereta tersebut. Kembali ke Valide. Valide menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu hubungannya dengan Ibrahim. Idris Aga telah melihat apa yang telah terjadi antara mereka berdua. Nigar pun menyangkal dan berkata itu adalah fitnah. Ia beralasan bahwa mereka memfitnahnya karena promosi yang diberikan oleh Valide kepadanya. Meskipun Nigar masih membantah tuduhan itu, Valide sama sekali tidak percaya dengan Nigar. Valide bertanya-tanya bagaimana bisa Nigar tega melakukan itu kepada Hatice. Valide mengatakan Nigar seperti ular berbisa, dan ia pantas mendapatkan hukuman eksekusi. Tidak bisa berkilah lagi, Nigar menangis sambil memegang perutnya dan meminta Valide mengasihaninya. Nigar berlutut memohon agar Valide mengasihani anak yang masih ada dalam kandungannya karena sekarang dirinya sedang hamil. Valide pun terkejut mendapati Nigar telah hamil anak Ibrahim. Sultan. Tiba-tiba Sumbul datang. Valide lalu menyuruh Sumbul untuk membawa Nigar dan menguncinya di suatu ruangan. Ia berpesan bahwa Nigar tidak boleh meninggalkan istana. Sambil membawa Nigar, Sumbul bertanya apa yang telah dilakukan Nigar hingga membuat Valide menjadi marah. Nigar pun menjawab ia tidak melakukan apapun. Nigar meminta Sumbul untuk melepaskannya, tapi Sumbul yang sudah mendapatkan perintah dari Valide tidak berani melakukan itu. Ia pun membawa Nigar. Saat kesendiriannya, Valide berkata-kata, "Ibrahim, siapa dirimu? Berani melakukan hal ini pada putriku. Kau harus dipenggal." Kini Mustafa dan Mehmet bermain pedang, dan kali ini mereka menggunakan pedang sungguhan. Mehmet ternyata kehilangan pedangnya, dan saat Mehmet menunduk untuk mengambil pedangnya, seketika Mustafa meletakkan pedangnya ke leher Mehmet. Dan saat itu juga Hurem telah sampai dan ia melihat kejadian itu. Hurem lalu berteriak histeris memanggil nama anaknya. Hurem kemudian berlari dan mengatakan pada Mustafa untuk melepaskan anaknya. Ia mengatakan pada anaknya untuk jangan takut karena ia telah ada di sana sekarang. Hurem lalu berkata pada Mustafa, "Apakah begini caramu menunjukkan sayangmu kepada adikmu? Bagaimana bisa kau ingin membunuhnya?" Mehmet pun bingung dengan perkataan ibunya. Mustafa lalu menjawab, "Mereka hanya latihan." Namun Hurem mengatakan siapa yang ingin dibodohi oleh Mustafa. Hurem lalu menanyakan di mana Selim dan Bayezid. Mustafa pun menunjukkan bahwa mereka bersama Raja. Raja pun lalu menghampiri Hurem dan menanyakan mengapa Hurem di sana. Hurem pun menjawab ia tidak melihat anak-anaknya karena tidak ada yang memberitahukannya. Jadi ia datang dan melihat anaknya sendiri. Sementara Raja bersama anak-anak Hurem dan Mustafa lalu berdiri berdua, dan terjadilah percakapan di antara mereka. Hurem mengucapkan selamat kepada Mustafa dan ibunya yang telah berhasil mengelabuhinya. Mustafa lalu menjawab, "Kebencianmu kepada kami begitu besar hingga tak sulit untuk memainkan ini. Aku hanya ingin kau mengerti suatu hal. Aku tidak seperti dirimu. Aku tak akan mengotori tanganku dengan darah terutama saudara-saudaraku." Hurem kemudian mengingatkan Mustafa saat Sulaiman sakit, di mana ibunya mengancam ia dan anak-anaknya. Mustafa pun lalu menjawab, ia tidak tahu tentang hal itu. Hurem pun mengatakan lagi, "Kau tahu, tapi kau diam." "Aku tak akan pernah lupa," kata Hurem kesal.
Mustafa menjawab lagi, aku juga tak akan lupa saat kau memberiku racun dan membunuh bayiku. Nampaknya Mustafa masih menyalahkan Hurrem tentang kematian Efsun. Pembicaraan itu pun terhenti ketika Sulaiman datang. Aku senang kau datang, Hurrem. Kau bisa menghirup udara segar di hutan, kata raja. Kembali ke istana, Hatice datang menemui ibunya. Ia bercerita kepada ibunya tentang Ibrahim yang ternyata tidak mengkhianatinya. Hubungan mereka telah membaik sekarang, dan ia merasa sangat bahagia. Valide hanya diam mendengarkan pengakuan putrinya. Ia tak tega menghancurkan kebahagiaan Hatice. Hatice pun melihat ibunya yang terlihat pucat. Apa yang terjadi? Kau terlihat pucat, tanya Hatice kepada ibunya. Valide hampir mengatakan sesuatu, tapi niat itu diurungkannya. Ia kemudian hanya berkata jika semalam ia tidak bisa tidur. Hurrem kembali ke istana dan bertemu dengan Mahidevran. Mahidevran mengatakan mengapa Hurrem kembali dengan sangat cepat. Hurrem tanpa basa-basi langsung mengatakan, siapa yang memimpinmu sekarang, Mahidevran? Mustafa. Apakah ia bisa menyelamatkanmu? Kau sudah menderita selama beberapa lama, dan kau menyalahkanku karena itu. Itu tidak benar, Mahidevran. Bukan aku yang membuatmu seperti ini. Kau tak bisa lihat kan? Kau tidak belajar dari sekelilingmu. Kau akan menjadi kesepian, Mahidevran. Kau kehilangan orang-orang yang mencintaimu satu demi satu. Yang terakhir, kau kehilangan cinta Valide Sultan dan Hatice Sultan. Suatu saat nanti takkan ada yang tersisa lagi. Tidak Ibrahim, tidak juga Mustafa. Aku tak tahu apakah aku masih hidup saat itu. Tapi akan ada anak-anakku dan mereka akan menunjukkan pengampunan padamu dan penghargaan yang tinggi. Karena aku tidak menanamkan kebencian dalam hati mereka. Satu hal yang kuinginkan mereka akan menjadi pemimpin yang adil dan teliti seperti ayahnya, kata Hurrem. Hurrem pun langsung pergi dan meninggalkan Mahidevran yang hanya bisa menelan ludah. Kata-kata Hurrem ini akan terbukti suatu saat nanti. Tapi kita ikuti aja alur ceritanya ya. Valide berjalan menuju ruangan anaknya. Semua bayangan muncul. Ketika Hatice tahu tentang kebenaran ini, tentang Nigar dan Ibrahim yang akan dipenggal, Sulaiman yang marah, bayangan itu menghilang begitu ia masuk ke dalam ruangan. Valide melihat Ibrahim tanpa mengatakan apapun. Valide terus menatap Ibrahim. Ibrahim merasa tak enak melihat pandangan Valide kepadanya. Ia kemudian meminta izin ke ruangannya. Valide lalu mengatakan kepada raja, aku tak tahu bagaimana mengatakannya kepadamu, Sulaiman, karena konsekuensinya adalah badai. Belum selesai Valide berbicara, ia pun terjatuh di lengan Sulaiman. Pandangannya kabur dan ia tidak bisa bernafas. Raja pun berteriak histeris menyuruh pengawalnya memanggilkan dokter segera. Ia juga memanggil Ibrahim. Ibrahim hanya terbengong melihat kejadian itu. Raja akhirnya juga memerintahkan Ibrahim untuk memanggil dokter. Nigar yang masih dikurung didatangi oleh Gul Aga. Ia menanyakan apakah ada kabar terbaru. Gul Aga lalu menjawab bahwa raja telah kembali ke istana dan Valide sedang bersama raja. Mendengar kabar itu, Nigar pun menjadi panik. Ia meminta Gul Aga agar segera mengeluarkannya dengan alasan Daya Hatun kini bersamanya dan ia akan terluka. Rupanya Nigar berhasil keluar dari istana. Ia sampai di rumahnya dan menangis. Daye menanyakan apa yang terjadi pada Nigar. Nigar pun menjelaskan bahwa ia sebelumnya ingin menjelaskan tentang kondisi Daye kepada Valide, tapi belum juga mengatakannya Valide telah menamparnya. Valide tahu hubungan perselingkuhannya dengan Ibrahim. Daye pun terkejut mendengarnya dan menanyakan bagaimana Nigar bisa keluar istana.
Nigar pun mengatakan bahwa Gul Aga telah membantunya. Nigar menangis dan mengatakan bahwa Valide mungkin sudah mengatakannya kepada raja. Daye pun menyuruhnya berhenti menangis dan segera kabur sejauh mungkin. Di istana, Valide sudah diperiksa oleh dokter, dan dokter hanya mengatakan agar menunggu kesadaran Valide. Başka çaremiz yok. Durup dururken nasıl oldu bu Sümbül? Di sisi lain, Ibrahim menanyakan apa yang telah terjadi pada Valide karena ia terlihat baik-baik saja sebelumnya. Sumbul pun mengatakan bahwa sebelumnya Valide berbicara dengan Nigar dan kemudian Valide menyuruhnya mengurung Nigar. Ibrahim pun mengerti bahwa perselingkuhannya telah diketahui oleh Valide. Ibrahim lalu menanyakan di mana Nigar. Sumbul pun menjawab ia tidak tahu keberadaannya karena ia telah melarikan diri, kata Sumbul. Oyalanma hadi. Bir an evvel çık. Sementara Nigar bersiap-siap akan pergi meninggalkan rumah dan Daye mengatakan agar Nigar segera pergi ke Cartalca dan Daye akan menyusul Nigar segera. Nigar pun mengatakan ia bersyukur mengenal Daye yang selalu membantunya. Namun jawaban Daye agar Nigar segera berkemas, kalau tidak mereka akan datang. Namun tak lama terdengar suara ketukan pintu. Mengira itu adalah suruhan dari istana, Daye pun menyuruh Nigar untuk bersembunyi. Hadi topla şunları sakla. Ben bakarım. Namun saat Nigar melihat dari jendela, itu adalah Matrakci. Nasıl efendi? Ia bertanya kepada Nigar jika ada yang diperlukan karena Ibrahim akan berangkat berperang. Nigar kemudian menceritakan apa yang terjadi. Valide telah mengetahui hubungannya dengan Ibrahim. Matrakci pun langsung melaporkan apa yang diketahuinya kepada Ibrahim. Ibrahim menyuruhnya untuk mencari tahu siapa yang memberi informasi itu kepada Valide, dan dia menyuruh Nigar agar tetap berangkat kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Şüphe çekmez. Eşkıya Daya Hatun'u. Hurrem terkejut ketika mendapat laporan dari Gul Aga bahwa Valide marah dan mengurung Nigar, dikarenakan Nigar menyalahkan Valide karena Daye telah diserang. Hurrem pun merasa kesal saat hubungannya baik-baik saja dengan Valide, namun Valide malah jatuh sakit. Di saat bersamaan, baik Maidevran dan Hurrem sama-sama diberitahukan tentang kepemimpinan harem jika Valide sedang sakit. Di sisi Hurrem, Gul Aga mendukung Hurremlah yang pantas karena ia adalah istri sah. Di sisi Maidevran, Gulsa menyarankan agar Maidevran segera melakukan tindakan agar tidak didahulukan oleh Hurrem. Jika Hurrem sampai menjadi pemimpin, mereka akan merasakan neraka. Çok fena sultanım. Keesokan harinya, Matrakci menyampaikan informasi apa yang dikatakan Ibrahim pada Nigar, agar ia tetap bekerja, agar tidak ada yang mencurigainya. Matrakci juga menanyakan siapa yang telah memberitahukan berita itu kepada Valide. Nigar pun mengingatnya dan mengatakan itu adalah Idris Aga, pelayan Hatice. İdris Ağa. Eyvahlar olsun. Saat itu Daye mendengar semuanya dari balik pintu. Saat Nigar kembali ke dalam, Daye marah kepada Nigar. Ia bahkan tidak mau Nigar menyentuhnya. Hatun. Çekil. Daye mengatakan karena Nigar kini Valide Sultan jatuh sakit. Sudah beribu kali kukatakan padamu, ini akan menjadi bencana. Tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Seandainya kau mengikuti kata-kataku, ini semua tak akan terjadi. Jika Valide Sultan mati, bagaimana kau membayarnya? Nigar yang masih menganggap apa yang dilakukannya benar, ia pun berucap, siapa yang bisa menentang takdir Daye? Takdir, lalu apa yang ada di perutmu? Bukankah kau mempertahankannya untuk tujuan tertentu? Tanya Daye Hatun. Ne düşünüyorsun? Namun Nigar pun menjawab bahwa bayinya ini adalah pemberian Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka ia tak akan memiliki bayi. Daye pun menjawab bahwa Nigar hanya mementingkan dirinya sendiri. Daye merasa bersalah karena tidak mencegah hal ini dari awal. Jika tidak, Valide tidak akan menjadi seperti ini. Daye berdoa agar Tuhan melindungi Valide. Kita tahu bahwa Daye sangat menyayangi Valide. Jadi ketika ia tahu Valide jatuh sakit, ia menjadi merasa sangat sedih. Sementara Nigar juga sudah ia anggap sebagai anaknya. Jadi Daye merasa terjebak di antara keduanya.
Diam-diam Gulsa menemui seorang pengawal. Pengawal ini memberikan semua yang ia dapat dari Dai Hatun. Gulsa pun memberikan sekantong uang kepada pengawal tersebut. Rupanya kita tahu sekarang bahwa penyerangan terhadap Dai Hatun tempo hari adalah ulah dari Gulsa. Dan hal itu diam-diam dilihat oleh Fatma. Pagi itu, Daye dan Nigar datang ke istana. Pengawal melarangnya untuk masuk. Sumbu lalu datang tiba-tiba dan menanyakan kemana saja Nigar. Namun Nigar hanya menjawab bahwa dia membawa Daye dan biarkan Daye masuk demi Valide. Görmeye geldim. Hatunum kimseye gö. Dan dengan sembunyi-sembunyi, mereka membawa Daye ke dalam untuk menemui Ibu Suri. Sultanım, şükür kavuş. Tapi mereka bertemu dengan Maidevran yang tentu saja melarangnya untuk masuk dan mengusirnya untuk pergi. Karena Nigar tetap berusaha untuk mempertemukan Daye dan Valide, akhirnya Maidevran menyuruh Gulsa untuk mengusir mereka. Saat berada di pintu gerbang, Gulsa menyampaikan jika Daye bersujud padanya, maka ia akan memberikan kedamaian pada Daye. Namun yang terjadi, Daye meludah ke wajah Gulsa. Huzur içinde ölmeni sağ ol. Gulsa pun berteriak pada penjaga agar segera mengusir Daye. Atın şunu dışarı. Namun hanya dengan tatapan Daye, para penjaga pun menunduk. Gulsa pun terdiam. Aldım. Hurrem menemui Hatice. Ia berusaha untuk menenangkannya dan kuat menghadapi cobaan ini. Hurrem berharap agar Daye dihadirkan untuk menjaga Valide. Karena Hurrem ingin agar Valide segera sembuh. Juga agar Maidevran tidak menguasai harem seperti yang ia harapkan seperti sebelumnya. Hatice pun mengerti ucapan Hurrem dan ia menyetujuinya. Hatice juga meminta Hurrem untuk membicarakannya kepada raja. Idris Aga melihat Ibrahim lalu ia masuk ke dalam. Saat di dalam ia ingin berbicara penting dengan Hatice. Meskipun Idris memintanya berulang kali, tapi Hatice tetap mengatakan nanti saja. Hurrem yang mendengarnya lalu menghampiri Idris Aga. Hurrem menanyakan apa hal penting yang ingin ia katakan pada Hatice. Sultanım ben... Saat bersamaan, Matrakci telah sampai bertemu Ibrahim. Matrakci pun segera memberitahukan bahwa Idris Aga lah yang melaporkan berita itu kepada Valide. Di dalam ruangan, Idris Aga masih belum mengatakan apapun. Hurrem pun bertanya apakah ini tentang Pasa. Bukannya langsung ke intinya, Idris Aga mengatakan apa yang dialaminya. 2 hari ia sampai tidak tidur dikarenakan hal ini. Dan penyebab Valide Sultan jatuh sakit adalah... Sebep... Belum selesai Idris mengatakan maksudnya, Ibrahim pun masuk. Hurrem pun sedikit kesal. Ibrahim pun menyuruh Idris Aga menyiapkan kudanya. Tapi apa yang terjadi? 2 penjaga Ibrahim membunuh Idris Aga saat itu juga. Maidevran memarahi Gulsa habis-habisan. Fatma mengadu kepadanya bahwa Gulsa telah menyerang Daye. Ia tak bisa mengelak lagi ketika Fatma memberikan bukti kepada Maidevran. Beraninya kau melakukan sesuatu tanpa izin dariku. Gulsa pun meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi Maidevran sudah tidak peduli. Ia membebas tugaskan Gulsa dan mengusirnya pergi. Fatma pun terlihat senang. Sulaiman dan Hurrem tampak sedang menunggui Valide. Hurrem berkata mungkin Valide akan terbantu dengan kehadiran seseorang yang dekat dengannya. Daye Hatun mu diyorsun? Daye Hatun maksudmu? Tanya Sulaiman. Hurrem pun menjawab, siapa lagi yang bisa mereka percaya untuk merawat Daye? Apakah kita akan memanggilnya? Tanya Hurrem. Ibrahim pun memanggil Nigar. Ia menyuruh Nigar untuk pergi demi keamanannya. Ia akan menyuruh orang untuk menjemput Nigar ke Semendere. Namun Nigar menjawab bagaimana ia bisa meninggalkan tugasnya dan bagaimana keadaan Ibrahim nantinya. Namun Ibrahim mengatakan pikirkan hidupmu dulu. Aku akan mengurus sisanya, kata Ibrahim. Bulamadım ki sultanım. Sar.
Hurrem mendapatkan kabar dari Gul Aga bahwa ia tak bisa menemukan keberadaan Idris Aga. Her yarıldı içine girdi sanki. Hurrem merasa Ibrahim bermasalah atau mungkin dia sedang melindungi seseorang. Vuruyor yine. Eşyalarımı almadım diye bahane ettim. Nigar kembali ke rumahnya. Daye menyuruhnya segera mengepak barangnya lalu pergi. Tapi Nigar memberitahu Daye bahwa Pasa akan mengirimnya ke saudaranya di Semendere. Ia berkata bahwa Pasa masih mencintainya. Daye pun lalu menjawab, apakah kamu buta karena cinta? Bagaimana bisa kamu mempercayainya? Siapa yang tahu jika dalam perjalanan ke sana, dia akan melenyapkanmu. Tapi Nigar menjawab, Pasa tidak akan melakukannya. Daye pun sudah lelah dengan Nigar yang keras kepala. Ia pun mengatakan, baiklah, pergilah dan lihat apa yang akan terjadi. Bu kadar çok inanıyorsun, çık yola. Di istana, Gulsa menghadang Fatma. Gulsa mengatakan bahwa Fatma adalah pengkhianat lalu menamparnya. Kedua pelayan Mahi ini saling bertengkar untuk memperebutkan posisi di sebelah Mahidevran. Saat Gulsa menampar Fatma yang kedua kali lagi, Fatma pun menangkis tangan Gulsa. Jika kau lakukan ini lagi, aku akan mengambil nyawamu. Aku akan mengatakan tentangmu kepada lainnya, ujar Fatma mengancam. Gulsa pun hanya terdiam. Berbeda dengan pelayan Hurrem yang bersatu, pelayan Mahidevran justru saling menyerang. Keesokan paginya, dua utusan Ibrahim datang untuk menjemput Nigar. Namun Daye mengatakan Nigar tidak ada di rumah. Mereka pun tidak percaya lalu memaksa untuk masuk. Dan ternyata Nigar memang tidak berada di sana. Utusan itu pun menanyakan di mana Nigar. Ternyata Nigar kembali ke istana. Wow, amazing. Nigar rupanya tidak mendengarkan perkataan Daye maupun Ibrahim. Nigar membawa barangnya dan menyuruhnya meletakkan di ruangannya. Bir güzel yerleştir. Dia pun memulai pekerjaannya kembali. Gul Aga datang dan mengatakan Daye telah dimaafkan dan akan berada di istana. Nigar pun sangat bahagia sampai memeluk Gul Aga. Vaziyet Gülfem. Hatice menemui ibunya yang masih tidak juga sadarkan diri. Tiba-tiba Hatice melihat Valide yang membuka matanya. Hatice pun sangat senang melihat ibunya sudah membuka matanya. Apakah kali ini Valide akan segera memberitahukan Hatice tentang perselingkuhan Ibrahim? Sayangnya episodenya berakhir guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, bye!